Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak pula kita mengirimkan salawat dan salam ta'zim kita, penghormatan yang setinggi-tingginya kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah kita di dalam berkehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mohon maaf kami sampaikan mewakili wakil dekan 1 Fakultas Farmasi yang sedianya jadwalnya hari ini beliau masih kurang fit untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan di kampus, sehingga meminta izin untuk diwakilkan pada kesempatan hari ini, siang ini, untuk memberikan beberapa pesan-pesan agama kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kesyukuran bahwa kita masih bisa hadir berjamaah di tempat ini. Sesungguhnya masjid-masjid itu inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Masjid-masjid Allah itu adalah rumah-rumahnya Allah. Termasuk Masjid Umar bin Khattab ini adalah rumahnya Allah. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Siapa-siapa yang datang mengunjunginya, maka dia tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumahnya Allah. Siapa yang memakmurkan rumahnya Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya kerajaan, istana yang akan dipersembahkan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa memakmurkan itu nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami menyampaikan beberapa sedikit saja hal terkait tentang tata cara sholat berjamaah, utamanya pengaturan shaf yang kadang-kadang ada di antara kita, tidak sedikit alias banyak, mungkin masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi pengetahuan tentang sholat berjamaah, apalagi dalam hal persoalan shaf. Yang pertama, ketika sholat berjamaah dilaksanakan dengan satu imam dan satu makmum, maka makmumnya harus berada di sisi kanan dari imam yang berdiri di depannya, dan sedikit di belakang imam. Jangan juga terlalu dekat nempel dengan imam. Ada juga saya lihat, kita perhatikan itu, kalau sholat berjamaah 2 orang, 1 imam 1 makmum, terlalu dempet dengan imamnya. Jangan juga, ya, karena nanti susah dibedakan mana imam mana makmum. Nanti jamaah yang akan masuk berikutnya untuk ikutan sholat berjamaah susah siapa pundaknya nanti yang mau ditepuk. Kira-kira agak mundur sedikit ke belakang. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak memahami seperti ini. Dan ini ada riwayat yang jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau ketika mendatangi rumah dari bibinya Maimunah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malam itu beliau mendirikan sholat, kemudian beliau ikut, ya, Ibn Abbas ikut, beliau berada ikut di samping kirinya Rasulullah cara menegurnya, ya, lalu kemudian tangan Rasulullah itu digerakkan ke kiri karena Sayyidina Abbas ada di sebelah kirinya, digerakkan begini. Nah, kira-kira seperti itu.
Agar supaya gerakan kita ini tidak melebihi sampai 3 kali berturut-turut, maka dia harus patah-patah dalam aturannya. Maka begitu tangan begini 1 kali, jamaah yang dikasih pinggir di belakangnya imam, dia harus berhenti juga, bergerak ke kanan, pas tepat berada di belakangnya imam, dengan 1 langkah kaki kanan ke kanan. Jangan berkali-kali. Kalau berkali-kali bahkan ada aturan main dalam kaki melangkah, tidak mengayunkan kaki kanan dan ke kiri. Kalau mengayunkan bersamaan seperti itu namanya popo, pocong, lompat-lompat atau vampir. Ataukah begini modelnya, nggak bisa, batal sholatnya. Maka Sayyidina Abbas dipinggirkan ke tengah, bergeser ke kanan, tepat berada di belakang imam. Lalu kemudian tangan Rasulullah yang tadinya memberi kode kepada Sayyidina Abbas kembali ke sini. Sekian detik tangan kanannya lagi menarik Sayyidina Abbas untuk agak ke kanan. Jadi begini model. Baru kembali ke bersedekap seperti ini. Ya, seperti itulah pengaturannya. Itu kalau sholat berjamaah 2 orang. Begitu kita sholat berjamaah 2 orang seperti itu, ada makmum baru datang. Kebiasaan kita juga kadang-kadang saya perhatikan di sini maupun di tempat lain. Kalau imam ada di depan 1 orang, makmumnya sudah cocok sebagaimana sunnah, berada tepat di sisi kanan imam, agak sedikit ke belakang. Kadang-kadang jamaah yang ketiga ini salah picah, salah repe. Dia ambil di sebelah kanannya jamaah yang kanan, padahal seharusnya dia datang kira-kira modelnya seperti ini. Saya ilustrasikan, ini imam, kemudian ini jamaah laki-laki yang pertama. Begitu datang jamaah yang kedua, dia tidak harus ambil ke sini di kanannya jamaah pertama, dia harus ambil di belakangnya. Ini agak sedikit begini, jadi ada tengah kosong. Ya, ada tengah kosong. Jadi kira-kira modelnya begitu, diapit ini imam. Setelah itu imam merasakan kehadiran jamaah baru, maka lihat kondisi. Dilihat kondisi, kalau memungkinkan agak longgar itu tempatnya imam, maka imam maju 1 langkah ke depan. Cara majulah 1 langkahnya pun juga tidak kayak berjalan seperti ini. Kira-kira modelnya kayak begini jamaah. 1 langkah saja. Jangan melangkah 2 kali. Seperti ini langkahnya, itu keliru. Itu bisa membatalkan sholat kita. Kalau kita sebagai makmum mau melangkah mundur, itu aturan kedua. Begitu juga mundur, jangan mundur 2 kali kaki kanan 1 kali, kiri lagi 1 kali, batal sholatnya. Cara mundurnya 1, 2. Kira-kira seperti ini. Ini kebiasaan kita, mundur 2 kali langkah begini. Itu batal. Dalam aturan main mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Jadi aturan main mundur pun melangkahkan kaki ketika masbuk, itu ada aturan mainnya. Nggak asal-asal ikut-ikutan tepuk lalu kemudian. Cara datang juga untuk ikut hadir, ya, tidak asal nepuk gitu. Kita masuk dulu untuk sholat, bukan tepuk dulu baru Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar dulu baru tepuk. Kadang-kadang kita perhatikan orang tepuk dulu baru dia Allahu Akbar. Nggak bisa, kita harus masuk berjamaah dulu, sehingga kita masuk dalam rangkaian sholat berjamaah. Sama Tommy itu, mohon maaf lahir batin ini bahasanya. Kalau kita imam Ustadz Haji Makmur angkat tangan Allahu Akbar, belum Allah bar sampai bersedekap posisi imam, kita angkat tangan tomaki, itu belum masuk dikategorikan sebagai bagian daripada jamaah. Selesaikan dulu barnya imam, baru kemudian kita masuk Allahu Akbar. Itu aturan main. Jadi sholat itu mengajarkan kita untuk karakter, tertib, disiplin. Kalau seperti ini kita bisa lakukan, insya Allah karakter keumian juga kita bisa implementasikan dalam ruang kehidupan kita masyarakat kampus. Nah, itu jamaah dirahmati Allah. Kemudian kalau agak longgar di belakang jamaahnya, kita lanjut, maka yang paling pantas mundur adalah makmum yang tadi 2.
Cara mundurnya itu bersamaan. Ya, satu mundur, satu langkah saja, tidak usah sampai 2-3 langkah kaki sehingga kita banyak sekali bergerak gitu. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada anak-anak? Tadi 2 orang, kemudian ada satu jamaah datang laki-laki bersama dengan anak-anak. Dia harus langsung masuk di belakang imam. Begitu juga modelnya. Kemudian yang keempat, kalau ada peristiwa satu imam kemudian jamaah laki-laki, orang dewasa dan juga jamaah anak-anak. Bagaimana posisinya? Anak-anak ya usahakan yang dewasa usahakan merapat tepat di belakang imam. Dan usahakan juga yang berada di belakang imam itu yang kira-kira alimnya ya, keilmuannya sama-sama persis dengan imam. Jadi tidak sembarang juga itu di belakangnya imam. Jadi kalau macam WR4 Pak Kiai Rauf di belakangnya imam, pantas beliau ya. Jadi jangan kajiri-jiri anak mahasiswa, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang mahasiswa, jangan langsung kajiri-jiri kan julun-julun masuk di belakangnya imam ya. Karena jangan sampai tiba-tiba imam darurat ya, ada uzur mau ke belakang kencing, tidak nak tahu tong fikih salat, balasi pekerjaan salat berjamaah kita. Kira-kira seperti itu. Hati-hati kita, hati-hati. Ini jamaah dirahmati Allah. Kemudian bagaimana kalau ada jamaah perempuan juga ikut? Jamaah perempuan jadi sistemnya imam, kemudian jamaah laki-laki di saf pertama, jamaah anak-anak di saf kedua, dan jamaah perempuan bagian belakang. Yang terakhir, bagaimana kalau ada jamaah khunsa? Khunsa itu memiliki double kelamin yang masih aktif dua-duanya. Mohon maaf, ada juga saudara-saudara kita yang memiliki begitu. Bagaimana formasi jamaahnya? Imam laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki, kemudian khunsa di belakangnya, kemudian di belakang paling belakang adalah jamaah perempuan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kejiri-jiri juga makhluk khunsa ini ya, mau sejajar dengan saf laki-laki, tidak boleh, karena dia harus tahu diri gitu. Seperti itulah aturan dalam sholat berjamaah, utamanya dalam pengaturan saf, sehingga termasuk dalam hal masbuk, sehingga kita tidak asal masuk saja jamaah. Dan yang paling utama di masjid kita ini ya, usahakan dulu kanan kiri itu. Makanya kenapa Imam Ustadz Makmur itu selalu ke kanan dan kiri, menoleh ke kanan ke kiri untuk memastikan apakah ini saf pertama ini udah full dulu ya. Jangan biarkan nanti full dengan sendirinya gitu pada saat imam berdiri. Tidak seperti itu ya. Diperiksa dulu, kanan full dulu, kemudian baru masuk di saf ke belakangnya. Kira-kira seperti itu. Ada kasus lagi satu. Bagaimana kira-kira kalau pada saat sholat berjamaahnya saf pertamanya full semua nih. Nah kita kali-kalian tak sendiri baru datang. Kalau kita sendiri melaksanakan di belakangnya imam, maka hukumnya makruh. Sah sholatnya sah, tapi tidak dikenai hukum makruh. Maka caranya untuk supaya tidak dapat hukum makruh, maka tepuk pundak yang ada di depannya. Maka biasanya kalau berdasarkan ajaran guru-guru kita, kalau posisinya demikian kasusnya, maka jamaah yang sendiri baru datang tadi ambil ke posisi paling kanan, tepuk pundaknya yang paling kanan. Setelah itu kalau jamaah berikutnya datang, jangan ambil di sini, karena sudah ada yang buka di sana, gabung di sana. Begitu ada temannya 2, 3, 4 dan seterusnya, jamaah tadi yang ditepuk maju lagi, kembali mengisi posisi kosongnya. Seperti itulah tata pengaturan dalam sholat berjamaah. Jangkit tepuk yang di belakangnya pas imam, jangan sampai dia ke belakang, imam ada uzur, siapa yang mau ganti imam? Seperti itu aturannya zaman dirahmati Allah. Jadi jangkit kajili-jili kalau datang sholat berjamaah ada aturannya, sudah diterapkan oleh ulama-ulama kita dari kalangan utamanya dalam ahlus sunnah wal jamaah. Syukran wa duntum bil khairi wal barakatuh wan najah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu waliyyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.